Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rini Mulyani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Karangkebon, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.3 ini terdapat dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama adalah, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Sudaryono menjelaskan bahwa visi memiliki 7 karakteristik, yaitu memperjelas arah dan tujuan, mencerminkan cita-cita yang tinggi, menumbuhkan inspirasi semangat, gairah dan komitmen, menciptakan makna bagi anggota komunitas atau organisasi, merefleksikan keunikan komunitas, menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas, organisasi atau lembaga, serta memperhatikan secara seksama hubungan komunitas dengan lingkungan dan sejarah perkembangannya. Muslim juga dalam jurnalnya menjelaskan bahwa visi identik dengan tujuan akhir suatu komunitas, organisasi atau lembaga, dan menjadi arah serta tujuan dalam gerak dan laju komunitas tersebut. Menilik penjelasan tersebut, maka antara modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak memiliki kaitan yang erat, yakni dalam menciptakan sebuah visi, guru penggerak harus mengingat dan memahami hakikat pendidikan dan pengajaran yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang menghamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik dalam dunia pendidikan adalah pamo atau penuntun, fasilitator, serta pemimpin pembelajaran bagi murid-muridnya. Dalam perannya sebagai pemimpin maupun penuntun, pendidik harus mampu menjadi contoh atau teladan baik bagi murid. Ia juga harus mampu menuntun segala kodrat anak dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan tertingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Pada proses menuntun kodrat anak, pendidik harus memahami 6 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Keenam elemen profil pelajar Pancasila tersebut harus tertuang dalam visi seorang pendidik sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai demi menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkup kelasnya maupun di sekolahnya. Sedangkan kaitannya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA adalah dalam proses panjang mewujudkan visi, maka pendidik dapat menggunakan paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma yang menekankan pada pembuatan rencana dengan melihat kekuatan atau potensi-potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada di lingkup komunitasnya serta berbasis kolaboratif. Selain itu, paradigma inquiry apresiatif dapat terwujud dengan melakukan tahap perencanaan menggunakan tahapan bagja, yakni buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik harus memiliki visi sendiri, sebuah visi yang terukur, konkret, direncanakan, dan dilaksanakan secara sistematis, serta mengutamakan pencapaian murid pada karakter profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, sehingga pada proses mewujudkan visi tersebut, pendidik tetap mengutamakan kepentingan murid. Di sekolah saya, guru maupun orang tua, begitu juga masyarakat sekitar, belum memberikan pengenalan kepada peserta didik tentang bagaimana mengenali dan mengelola emosi, baik emosi positif maupun negatif, sehingga seringkali emosi-emosi tersebut terlampiaskan ke sesuatu yang bukan tempatnya. Sebagai contoh, ketika murid kesal pada temannya, maka akan terjadi pemukulan sampai pada tahap perkelahian,
atau berkata kotor dan bahkan dapat merusak fasilitas sekolah. Padahal, pengenalan tentang bagaimana memanajemen emosi sudah harus diperkenalkan sejak anak masih di usia batita dan balita. Berdasarkan hal tersebut, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam mengenali dan mengelola emosi diri agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Diharapkan dari prakarsa perubahan tersebut, pendidik dapat berperan optimal dalam mengejawantahkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara agar terwujud proses pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid serta menuntun kodrat mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, diharapkan juga murid dapat membudayakan karakter profil pelajar Pancasila pada kehidupan sehari-harinya. Pertanyaan pemantik kedua adalah, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya membuat visi yang berbunyi, melahirkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia pada sesama, cerdas berpikir dan mengelola emosi diri, mandiri dan berani, merdeka dan bahagia. Maka, saya merevisi visi tersebut menjadi lahirnya generasi merdeka yang religius, jenius, dan bahagia. Alasan saya memilih visi tersebut antara lain, yang pertama, saya ingin mewujudkan insan-insan yang menempatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa pada tempat tertinggi dalam kehidupannya, sehingga dalam bermasyarakat dan bernegara, mereka dapat menghormati dan menyayangi orang lain, berakhlak mulia dan tidak mementingkan ego pribadi, serta mampu melampiaskan emosi negatif maupun positifnya kepada hal-hal yang menambah kualitas diri sebagai manusia. Yang kedua, saya ingin mewujudkan insan-insan yang cerdas dalam berpikir sehingga dapat berinovasi dan berkreasi dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, saya ingin mewujudkan insan-insan yang mandiri dan berani untuk menciptakan kebahagiaan dan keselamatannya sendiri sebagai wujud pribadi yang merdeka lahir dan batin. Demikian video koneksi antar materi modul 1.3 dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.